Bab 31 sampai bab 35. Bab 31 berenang pulang. Luna, lihatlah suamimu ini, dia bahkan mengusir kakekmu pergi. Sambil menatap Luna dengan dingin, Tuan Besar Basagita menunjukkan sikap seorang kepala keluarga dan berkata, aku perintahkan kamu untuk segera bercerai dengannya. Luna, dengar enggak, kakek suruh cerai dengannya, kamu berani melawan. Semua anggota keluarga Basagita menatap Luna dengan sinis. Di keluarga Basagita, ucapan Tuan Besar adalah hal mutlak dan tidak ada yang berani melawannya. Namun, Luna justru menjawab dengan tegas, kakek, pernikahanku adalah urusanku, nggak ada yang boleh ikut campur. Tuan Besar Basagita berkata dengan marah, Luna, apakah kamu masih menganggap kakekmu ini? Melihat Luna tidak menjawab, dia pun melihat ke arah Jaki dan Desi, lalu berkata, kalian, cepat suruh anak kalian cerai dengan Ardika. Jaki juga tidak menjawab. Sambil mendengus dingin, Desi pun menjawab, Tuan Besar, cukup. Kalau Luna bercerai dengan Ardika, dia harus mengandalkan siapa? Mengandalkan keluarga Basagita. Ketika perusahaannya hampir bangkrut, kalian bahkan menyuruhnya pergi menagih utang ke Kak Hercules. Ketika dia diganggu oleh Ferry, kalian menyuruhnya menyerahkan diri ke kantor polisi demi melindungi keluarga Basagita. Menurutmu, sebagai orang tua Luna, apakah kami akan bersikap kejam seperti Tuan Besar dan mencelakakan anak sendiri? Makin berbicara, Desi terlihat makin kesal, marah dan ekspresinya juga menjadi ganas. Seolah-olah semua penghinaan selama bertahun-tahun akhirnya berhasil dikeluarkan. Dia tiba-tiba berteriak ke arah Juna, kenapa diam saja? Cepat usir mereka semua. Juna yang terkejut karena teriakan itu langsung melambaikan tangannya. Usir mereka. Semua anggota keluarga Basagita pun diusir oleh Satpam. Ardika, bajingan kamu, beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. Sambil berjalan, Wisnu juga terus berteriak, tunggu saja, lihat saja bagaimana aku membalasnya nanti. Ardika tersenyum sambil berkata, aku lupa kalau kita masih ada taruhan. Sekarang kamu kalah, bukankah kamu seharusnya loncat ke danau dan berenang pulang? Loncat kepalamu, taruhan apa? Kenapa aku nggak tahu? Wisnu langsung pura-pura amnesia. Kalau begitu, aku akan membantumu. Ardika tiba-tiba mendekat, lalu mengangkatnya seperti seekor anak ayam. Ardika lalu berjalan keluar dan datang ke samping danau. Biur, Wisnu yang dilempar ke danau terus menjerit sambil mengayunkan tangannya. Biarkan dia berenang sebentar, baru ditolong. Setelah memberitahu Juna, Ardika pun masuk ke dalam rumah. Di dalam villa, ketika seluruh anggota keluarga Basagita pergi, Desi pun memeluk Luna dan menangis dengan keras. Luna pun berkata dengan tak berdaya, Bu, kenapa kamu nangis? Kita sudah mengusir mereka, kan? Ibu seharusnya merasa senang, rumah ini tetap punya kita. Aku bahkan terkejut melihat tampang ibu ketika marah tadi. Jaki tersenyum dan berkata, dulu, ibumu adalah wanita galak. Beberapa tahun ini, dia terus menahan diri demi keluarga kita. Kita harus berterima kasih kepada Ardika. Siapa wanita galak? Desi menoleh ke belakang, lalu memukul suaminya sambil tersenyum. Setelah menahan diri selama bertahun-tahun di keluarga Basagita, hari ini akhirnya dia bisa berdiri dengan tegak. Hari ini, mereka pun pindah ke Villa Cakrawala. Mereka makan malam dengan ceria. Di meja makan, Desi mengatakan dengan bangga bahwa dia akan mengadakan pesta pindah rumah. Dia ingin mengundang tetangga dan teman-teman akrabnya. Jaki dan Luna tentu saja menolak karena menganggap bahwa Desi sedang pamer. Kenapa memangnya kalau aku mau pamer? Sebelumnya, mereka yang sering pamer di depanku. Kenapa aku nggak boleh pamer? Kata Desi dengan tegas dulu, dia memang tidak punya kesempatan untuk pamer. Di dunia ini, manusia mana yang tidak punya harga diri? Bab 32 membangun kembali asosiasi bahan bangunan. Ardika tersenyum dan berkata, Bu, aku mendukungmu. Yang penting ibu senang. Menantuku memang paling baik. Kalian nggak bisa dibandingkan dengan Ardika. Setelah mendapat pendukung, Desi langsung merasa senang. Sudahlah, kalau ibu ingin pamer, lakukan saja, kata Luna dengan tak berdaya. Mendengar Desi mengakui Ardika sebagai menantunya, Luna tentu saja merasa senang. Di meja makan, Luna juga bilang kalau dia akan merekrut beberapa karyawan baru untuk perusahaan Jaya Semi. Sebelumnya, banyak karyawan yang sudah pergi dari perusahaan itu, sehingga mereka kekurangan orang. Mulai sekarang, perusahaan Jaya Semi adalah bisnisku sendiri.
Aku akan berusaha untuk membesarkan perusahaan Jaya Semi. Selesai berbicara, kedua mata Luna menunjukkan sedikit penyesalan dan kesedihan. Sejak lulus, Luna sudah mulai bekerja di Grup Agung Makmur. Dia sudah mengorbankan banyak waktu serta perasaan di dalamnya. Apalagi, menjayakan kembali Grup Agung Makmur serta mengembalikan nama baik Jaki merupakan impian Luna. Hanya saja, mereka sudah bertengkar hebat dengan keluarga Basagita. Mulai sekarang, Luna mungkin tidak akan berjodoh lagi dengan Grup Agung Makmur. Ardika sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Luna. Sambil memberikan makanan untuknya, Ardika pun berkata, "Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Aku akan membantumu mendapatkan Grup Agung Makmur. Hari ini, kita sudah bertengkar hebat dengan kakek. Dia nggak akan membiarkan aku kembali lagi." Sambil berbicara, Luna juga mengambilkan makanan untuk Ardika. Ardika tersenyum dan berkata, "Tenang saja. Kondisi Grup Agung Makmur sangat memprihatinkan. Di antara harga diri dan kelangsungan hidup, dia pasti akan memilih kelangsungan hidup." Selesai makan, Ardika pun mencuci piring seperti biasa. Luna mengajak kedua orang tuanya untuk pergi jalan-jalan. Mereka juga bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Hari ini, mereka sibuk pindah rumah, jadi tidak sempat melihat lingkungan sekitar. Selesai cuci piring, Ardika juga membersihkan rumah. Setelah itu, dia baru membuka ponsel dan melihat satu pesan masuk. Berjalan keluar dari villa, Ardika melihat Jessica sedang menunggunya. "Ada apa, Pak Ardika? Hari ini Budi dari keluarga Susanto datang mencari Pak Henry." "Budi menyuruh Pak Henry berhenti melindungi Anda," ucap Jessica dengan sopan. Sampai sekarang, keluarga Susanto masih mengira kalau Henry yang melindungi Ardika. Ardika pun tersenyum dingin sambil berkata, "Bagaimana dengan jawaban Henry?" Pak Henry menolaknya. Budi langsung mengancamnya, lalu mengatakan bahwa dia akan membangun kembali asosiasi bahan bangunan. Setelah itu, Grup Sentosa Jaya akan bangkrut. Setelah menatap Ardika dan tertegun sejenak, Jessica pun melanjutkan, "Kemudian, dia akan sekaligus menghancurkan Anda." "Sekaligus menghancurkanku? Apakah aku begitu lemah di mata mereka?" Ardika tersenyum. Sudah saatnya menyerang keluarga Susanto dan memberikan peringatan kepada orang lain yang berniat buruk. Pada saat ini, Ardika pun melambaikan tangannya setelah melihat Luna berjalan kembali bersama orang tuanya. Jessica pun pamit undur diri. "Ardika, aku melihat seorang wanita keluar dari villa, siapa dia?" Setelah pulang, Luna pun bertanya dengan bingung. Dia pernah bertemu dengan Jessica, tetapi Luna tidak mengenalinya karena gelap. "Temanku, kita hanya ngobrol sebentar." Ardika pun mencari alasan, dia tidak bisa mengatakan bahwa Jessica adalah asisten yang diatur oleh Henry, karena takut Luna berpikir terlalu jauh. Meskipun Ardika sendiri tidak memiliki hubungan apapun dengan asisten wanita yang cantik ini. "Teman," Luna tampak curiga, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Desi pun berkata, "Ardika, aku ingatkan, ya, kamu harus setia dengan Luna, kalau enggak, aku akan mematahkan kakimu, lalu mengusirmu keluar." Ardika yang tidak melakukan apapun hanya bisa tersenyum getir. Namun, dia tetap merasa senang. Ketika ibu mertuanya berkata seperti itu berarti Ardika sudah diakui sebagai menantunya. Rumah keluarga Basagita. Tuan Besar Basagita sedang duduk bersama Yanto dan keluarganya. Setelah diusir dari Villa Cakrawala, lalu pulang ke rumah yang tua ini, Tuan Besar Basagita merasa makin jijik dengan rumahnya sendiri. Dia benar-benar ingin tinggal di Villa Cakrawala. Tuan Besar Basagita berkata dengan ekspresi marah, "Wisnu, bagaimana dengan Bambang?" Tuan Besar Basagita mendengus dingin, sepertinya dia ingin segera menyelesaikan masalah ini. Wisnu berkata, "Kakek, 2 hari ini aku terus meneleponnya, tapi nggak diangkat. Aku akan menghubunginya lagi." Tuan Besar Basagita menepuk meja sambil berkata, "Wisnu, cepat hubungi lagi. Nggak peduli berapapun biayanya, kita harus membayarnya." Wisnu terus mengangguk tanpa henti. Bab 33 Kejadian Masa Lalu. Dia segera menghubungi Bambang. Untungnya, kali ini panggilannya tersambung. Wisnu menyuruh Bambang untuk merebut kembali Villa Cakrawala besok. Kalau berhasil, Wisnu akan memberikan bayaran 1 miliar. Bayaran 1 miliar untuk menakuti beberapa orang sudah termasuk tinggi. Villa Cakrawala, itu adalah villa mewah semua satpam grup Bumantara berasal dari perusahaan keamanan yang profesional.
Pekerjaan ini sedikit sulit. Suara Bambang terdengar kesulitan dari ujung telepon. Wisnu melanjutkan, Kak Bambang, kamu adalah bawahan terkuat Tuan Jinto. Kalau kamu turun tangan, semua satpam profesional pasti akan kabur. Bagaimanapun kita sudah kenal lama, tolong bantu aku. Baiklah, aku setuju. Kalau bukan karena menghargaimu, aku nggak akan menerima pekerjaan ini. Ketika Wisnu sedang terharu, Bambang tiba-tiba berkata, tapi, bayarannya harus ditambah. Kakek, dia minta 10 miliar. Wisnu memberitahu Tuan Besar Basagita sambil menutupi ponselnya. Semua orang langsung terkejut. 10 miliar, kenapa dia tidak pergi merampok saja? Setelah ragu sejenak, Tuan Besar Basagita pun mengangguk sambil berkata, baiklah, 10 miliar. Selama bisa mendapatkan Villa Cakrawala, 10 miliar juga nggak rugi. Setelah mendengarnya, semua orang langsung transfer uangnya. Keluarga Basagita tidak termasuk keluarga kaya, jadi tentu saja mereka merasa sedih ketika harus mengeluarkan 10 miliar. Keesokan paginya, Luna pergi ke kantor setelah sarapan. Hari ini, dia akan mewawancarai beberapa orang. Desi membawa Jaki keluar jalan-jalan dan pergi beli sayur. Ardika tinggal di dalam rumah. Sambil mengerjakan pekerjaan rumah, dia juga bersenandung ria. Cekak, kalau sampai para pemimpin di pemerintahan tahu seorang dewa perang bersembunyi di kota Banyuli untuk menjadi bapak rumah tangga, mereka pasti sangat marah. Pada saat ini, Draco datang. Melihat Ardika sedang mengepel lantai sambil memakai celemek, Draco pun tertawa. Hari ini, Draco menggunakan pakaian santai dan kacamata. Dia takut keluarga Ardika mengenalinya. Setelah memelototinya, Ardika lalu bertanya, hal yang aku minta periksa itu, apakah sudah ada hasil? Ketika Ardika dipaksa masuk militer oleh keluarga Mahasura, Luna sekeluarga langsung mengalami serangkaian insiden. Pertama, Jaki yang memimpin grup Agung Makmur mengalami kecelakaan mobil hingga kakinya patah. Kedua, Desi juga mengalami insiden medis hingga dipecat dari rumah sakit dan menganggur sampai sekarang. Grup Agung Makmur yang besar juga mengalami banyak masalah hingga hancur dan terpecah belah. Sekarang, Ardika sudah kembali. Dia tentu saja harus menyelesaikan semua masalah tersebut agar Luna sekeluarga bisa mendapatkan keadilan. Sudah ada beberapa informasi. Ketika berbicara tentang urusan penting, Draco tidak lagi bercanda. Dia melanjutkan, ketika bos masuk militer, keluarga Mahasura mencari keluarga Susanto di kota Banyuli. Dia menyuruh keluarga Susanto untuk merebut seorang rekan kerjasama dari grup Agung Makmur. Hal itu membuat grup Agung Makmur mengalami kerugian besar. Tatapan Ardika menjadi lebih tajam. Ternyata keluarga Susanto milik Tony adalah pengikutnya keluarga Mahasura. Kalau begitu, Ardika tidak boleh membiarkannya. Setelah itu, banyak bisnis milik grup Agung Makmur yang direbut oleh beberapa keluarga besar. Bisnis utama milik grup Susanto Raya sekarang adalah salah satu bagian bisnis yang direbut dari grup Agung Makmur. Saat itu, banyak keluarga yang ikut mengambil alih bisnis grup Agung Makmur. Intinya, semua itu adalah hasil dari perintah keluarga Mahasura, kemudian berbagai keluarga dan organisasi di kota Banyuli yang menjalankannya. Adapun kecelakaan mobil Jaki serta insiden medis tempat Desi bekerja sudah terlalu lama, bukti yang ada juga sudah dihilangkan. Draco membutuhkan waktu untuk menemukan faktanya. Namun, Ardika menebak bahwa insiden tersebut pasti berhubungan dengan keluarga Mahasura. Kalau begitu, kita akan menggunakan keluarga Mahasura dan keluarga Susanto untuk menemukan semua organisasi yang ikut merebut bisnis grup Agung Makmur, ucap Ardika dengan tatapan dingin. Di luar villa, Jeki dan istrinya baru pulang dari beli sayur. Pada saat ini, sekumpulan preman tiba-tiba mendekat sambil berteriak. Di antara mereka, ada seseorang yang mengenakan seragam satpam kompleks Villa Bumantara yang sedang ditarik rambutnya oleh para preman. Wajah satpam itu sudah bengkak dan terluka parah. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jaket kulit, anting-anting dan sedang merokok. Di wajahnya ada bekas luka seperti kelabang, yang membuatnya tampak ganas. Dia adalah Bambang, anak buahnya Tuan Jinto. Bab 34 Ketakutan Besar. Bambang tiba-tiba berteriak, "Oi, tua bangka, berhenti kalian." Ketika menoleh ke belakang dan melihat banyak preman, Desi langsung berhenti karena ketakutan. Bambang mendekat dengan gaya sombong, lalu berkata, "Kalian adalah orang keluarga Basagita yang tinggal di Villa Cakrawala, kan? Hari ini, kalian harus pindah, kemudian langsung dipatahkan."
Bambang menjerit dengan ekspresi kesakitan. Draco tidak bermaksud untuk berhenti, tetapi malah ingin membunuhnya. Cukup, Draco. Ardika tiba-tiba menghentikannya. Setelah melihat kedua mertuanya yang pucat karena ketakutan, Ardika pun melambaikan tangannya sambil berkata, suruh mereka pergi. Draco langsung melempar Bambang keluar. Dengan bantuan dari dua orang anak buahnya, Bambang segera berlari pergi. Setelah berlari beberapa saat, Bambang menoleh ke belakang dan mengancam, bosku adalah Tuan Jinto. Kalau kalian nggak mau mati, sebaiknya pindah dari Villa Cakrawala hari ini juga. Kalau nggak, kalian pasti akan mati. Bambang tidak tahu kalau dirinya baru saja selamat dari pembunuhan, dia masih saja berlagak sombong. Setelah mendengus dingin, Ardika pun berkata kepada Draco, suruh mereka berenang pulang. Kemarin, Wisnu mendapatkan hukuman yang sama. Ketika naik ke atas, seluruh tubuhnya terus gemetar karena kedinginan. Setelah mengangguk, Draco segera mengejar mereka, kemudian melempar Bambang dan anak buahnya ke dalam danau. Berenang dari sini sampai pintu masuk. Siapapun yang berani keluar lebih awal, jangan salahkan aku. Di musim hujan seperti ini, menyentuh air danau saja terasa sangat dingin, apalagi harus berenang di dalam danau. Mereka pasti akan sakit parah. Seketika, suara jeritan terus terdengar dari dalam danau. Melihat Draco berjalan kembali, Desi yang ketakutan segera bersembunyi di belakang Ardika. Dia lalu bertanya dengan gemetar, Ardika, siapa orang itu? Dibandingkan dengan para preman tersebut, Desi lebih takut dengan Draco yang kejam. Temanku, kita sudah aman, Bu. Ardika menepuk bahu Desi sambil menjawab, Desi kemudian merasa lebih tenang. Namun, ketika mengingat ucapan Bambang sebelum pergi, dia kembali panik. Habislah, mereka itu adalah anak buah Tuan Jinto. Aku dengar Tuan Jinto terkenal kejam di kota Banyuli. Dia sudah mengincar rumah kita, sepertinya kita harus pindah. Bu, ini adalah kompleks Villa Bumantara, Tuan Jinto itu nggak berani bertindak sembarangan. Tenang saja, nggak ada yang bisa menyuruh kita pindah. Bab 35 bertemu lagi di wawancara. Setelah menjelaskan panjang lebat, Ardika berhasil menenangkan ayah dan ibu mertuanya. Setelah masuk ke villa, Desi dan Jaki pun pergi istirahat. Mereka masih ketakutan karena kejadian tadi. Ketika Ardika keluar dari villa, dia melihat Juna berlari kemari bersama beberapa orang. Tuan Ardika, mohon maaf. Satpam kami nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga membiarkan para preman menerobos masuk ini adalah tanggung jawab kami. Setelah sampai di hadapan Ardika, Juna terus membungkuk dan minta maaf. Satpam manajemen properti memang nggak berguna, ucap Ardika dengan ekspresi dingin. Beberapa satpam itu bukanlah satpam pria tua seperti di kompleks kecil, melainkan satpam dari perusahaan keamanan yang profesional. Namun, mereka ternyata tidak sanggup menahan para preman. Tuan Ardika, mereka ketakutan karena mendengar nama Tuan Jinto. Aku sudah memberikan perintah kepada para satpam, kalau sampai para preman itu datang lagi, mereka harus menahannya sekuat tenaga. Juna juga tidak berdaya. Kalau berhadapan dengan para keluarga besar, dia masih bisa menggunakan nama grup Bumantara untuk menakuti mereka. Namun, ketika berhadapan dengan para preman yang tidak takut mati, mereka memang tidak berdaya. Nggak usah. Mulai sekarang, aku nggak perlu satpam dari manajemen properti untuk menjaga rumah lagi. Ardika melambaikan tangannya, lalu berkata kepada Draco, Draco, coba atur beberapa orang ke tempat ini, tapi kamu harus menggunakan alasan yang tepat. Dengan ekspresi curiga, Juna melihat ke arah Draco. Salam kepada komandan. Setelah terdiam 2 detik, Juna yang terkejut segera membungkuk. Di saat yang sama, perusahaan Jaya Semi. Selanjutnya, ucap Luna kepada asistennya setelah selesai mewawancarai seorang kandidat. Tak lama kemudian, seorang wanita berjalan masuk, lalu berkata, Pagi, Bu Luna, nama saya Jenny Al-Lunai. Jenny terkejut melihat Luna yang sedang duduk di depannya. Wajah Jenny juga menjadi pucat. Hari itu, Jenny tidak berhasil mendapatkan postel asistennya Juna. 2 hari ini dia juga tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Ketika melihat iklan rekrutmen perusahaan Jaya Semi, dia langsung datang. Luna, kamu adalah bos perusahaan Jaya Semi. Tanya Jenny dengan ekspresi rumit. Roda selalu berputar, beberapa hari lalu, Jenny masih menghina Luna dan merasa sombong. Namun, sekarang dia malah datang ke perusahaan milik Luna untuk wawancara. Betul Jenny, kamu masih mau wawancara nggak?
Setelah sadar dari keterkejutannya, Luna pun bertanya dengan nada datar. Dia tidak memiliki kesan baik dengan Jenny. Aku pikir-pikir dulu. Setelah memaksakan senyuman, Jenny pun berjalan keluar sambil menundukkan kepalanya. Luna hanya menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan wawancaranya. Semua wawancara akhirnya selesai di siang hari. Luna turun ke bawah dan ingin pergi makan. Luna, aku ingin traktir kamu makan di luar. Di lobi, Jenny tiba-tiba menghentikan Luna. Luna menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak usah, aku akan makan di kantin perusahaan." Jenny tiba-tiba merangkul lengannya dengan ramah sambil berkata, "Luna, kamu masih marah sama aku, ya?" "Aduh, waktu itu aku juga nggak tahu kalau suamimu begitu hebat. Aku juga memikirkan dirimu. Gini saja, biarkan aku traktir untuk minta maaf." Melihat Jenny yang keras kepala, Luna pun terpaksa menyetujuinya. Setelah beberapa menit, Luna dan Jenny sudah duduk di restoran makanan barat yang mewah. "Luna, biarkan aku bersulang untukmu. Sebelumnya itu salahku, aku minta maaf." Jenny memesan 1 botol anggur merah, kemudian menuangkannya ke gelas Luna. "Aku nggak mau minum anggur di siang hari, sore nanti masih ada kerjaan lain." Luna menutup gelasnya dengan tangan kanan. Mendengar ucapan Luna yang tegas, Jenny pun berkata, "Kalau gitu, kita minum jus saja." Luna pun mengangguk. Sambil makan, mereka terus mengobrol. Pada akhirnya, ucapan Jenny yang manis berhasil membuat amarah Luna perlahan menghilang. Setelah itu, Jenny mulai mengeluh. Dia mengeluh kalau 2 hari belakangan ini semua wawancaranya sudah ditolak, suaminya juga dipecat. Dia ingin segera mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Luna yang baik hati tentu saja merasa kasihan. Dia merasa kalau tindakan Jenny sebelumnya juga terpaksa, sehingga mulai merasa iba dengan Jenny. Siapa sangka, Jenny sedang menurunkan kewaspadaan Luna. Melihat waktunya sudah tepat, Jenny segera berkata, "Luna, hari itu aku pergi ke grup Bumantara untuk wawancara, kebetulan aku bertemu suamimu yang pergi membeli perabot. Di sampingnya ada seorang wanita, waktu itu aku kira wanita itu kamu."